Shalom sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-119. Kali ini kami kehadiran seorang sahabat Narwastu yang juga termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2021, yang juga seorang figur yang religius nasionalis dan waktu mahasiswa dikenal sebagai aktivis mahasiswa dan pernah menjadi Ketua Pemuda HKBP di Karawang, Jawa Barat. Lalu pernah juga menjadi Ketua BPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Bandung, dan saat ini juga seorang pengusaha konstruksi dan juga Ketua DPD PSI Purwakarta, Jawa Barat. Dan kalau kita sering membaca majalah Narwastu seperti yang kita lihat di layar ini, pemikiran-pemikirannya sebagai seorang tokoh muda sudah cukup banyak juga kami tampilkan di majalah Narwastu. Kita akan berbincang dengan beliau ini, terutama kalau kita lihat pada 7 November 2024 yang akan datang akan diadakan pilkada serentak di berbagai kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Dan terkait dengan itu, saat ini nama dari Bapak Charles D. Sirait SC yang merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung sudah menjadi perbincangan juga di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dia kini disebut-sebut sebagai calon Bupati Kabupaten Toba, dan kami lihat di akun Facebooknya dia juga sudah mendaftar ke kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kita akan berbincang nanti dengan beliau terkait dengan pilkada di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Shalom Pak Charles, apa kabar? Shalom Pak Jendro, baik, kabar baik. Iya, kita bicara tentang postingan di akun Facebooknya ya. Kemarin seorang Charles Sirait sudah mendaftar menjadi calon bupati di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ini menjadi unik. Kemarin Pak Charles ini masih maju jadi caleg DPR RI dari PSI di pemilu 2024. Sekarang kita lihat lagi beritanya yang baru, maju lagi untuk rencana sebagai calon Bupati Kabupaten Toba. Pak Charles, coba bisa dijelaskan barangkali kepada para sahabat Narwastu tentang ini? Baik, shalom para sahabat Narwastu. Sesuai dengan pertanyaan Pak Jondro, perlu kami sampaikan bahwa di April 2021 yang lalu, berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu, memang dengan gerakan beberapa teman-teman kita sudah suarakan bagaimana peduli dengan Toba, salah satunya tentu dengan menjadi bupati. Kemudian dari Agustus kita sudah coba turun ke masyarakat dan menggali sejauh mana sih sebetulnya keinginan masyarakat terhadap pemimpin di Toba. Dan itu berproses sampai akhirnya pada tanggal 17 April yang lalu, saya dan teman-teman mengambil formulir di Partai Golkar untuk mendaftar menjadi calon bupati. Dan pada tanggal 23 April yang lalu kami sudah mengembalikan secara resmi, dan menurut panitia penjaringan itu sudah dinyatakan lengkap. Artinya Partai Golkar Kabupaten Toba resmi punya salah satu calon yang diajukan, yaitu adalah Charles Sirait, saya sendiri. Pertanyaan Abang, bagaimana ceritanya jadi ke Partai Golkar begitu Bang ya? Jadi memang benar saya adalah kader PSI, dan di pemilu yang lalu saya mendaftar atau ada sebagai calon legislatif untuk DPR RI. Nah, tetapi melihat konstelasi di Toba, bahwa puji Tuhan juga bahwa PSI mendapatkan 1 kursi di DPRD Kabupaten Toba, tetapi sesuai persyaratan pilkada minimal 20%, berarti dari 30 anggota DPRD Kabupaten Toba berarti ada minimal 6 kursi. Artinya kalau saya memilih jalur partai tentu harus minimal 6 kursi, maka diperlukan koalisi. Dalam hal ini yang pertama membuka pendaftaran itu adalah Partai Golkar. Dan saya lihat partai ini juga partai yang modern ya, partai yang sudah progresif dalam melihat perkembangan Toba. Jadi artinya kita melihat partai ini juga menarik untuk kita untuk masuk jalur kita, atau kita pakai jalur kita untuk bisa meraih mimpi kita untuk membangun Toba lewat pilkada, lewat kepemimpinan bupati. Itu dasarnya. Artinya
partai-partai lain pada kalau akhirnya buka, kita akan melihat partai mana yang akhirnya yang akan bersama-sama dengan kita untuk kita ikut kontestasi pilkada dan untuk memenangkan pilkada tersebut. Begitu Bang prosesnya. Begitu ya. Di podcast kita setahun yang lalu, Ya Bang. seorang Charles Sirait juga sudah pernah menyampaikan sebagai seorang kader PSI yang anti money politik dan juga selalu mengupayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kader PSI itu akan terus menggaungkan politik yang cerdas. Barangkali bisa dijelaskan soal itu. Ya, jadi kita dalam sosialisasi kita ke daerah ya, ke Toba, kita memang sering mendengar ya bahwa ada rasa katakanlah hopeless dari masyarakat, rasa ketidakyakinan lagi masyarakat bahwa akan ada orang yang mau mendedikasikan dirinya untuk sebuah pembangunan di Toba. Kita lihat juga dari cerita beberapa teman-teman yang ikut pemilihan legislatif di Toba, memang hampir semua barangkali akhirnya menggunakan metode membagikan uang. Nah, artinya kita ingin bagaimana membentuk rasa keyakinan bahwa masih ada peluang itu tanpa harus dengan money politik. Nah, itu yang kita sosialisasikan terus kepada masyarakat. Dan ternyata masyarakat ketika menemukan figur yang memang betul-betul bisa meyakinkan mereka, ternyata mereka juga memberikan peluang itu. Nah, itu yang terus kita sosialisasikan. Jadi, artinya sesuai dengan nilai-nilai yang dibangun PSI anti korupsi, berarti kalau kita supaya tidak korupsi, yang memasuki posisi itu pun sebagai bupati, jangan lewat menggunakan uang yang luar biasa banyak, atau katakanlah money politik. Indikasi yang akan timbul adalah kita akhirnya jadi korupsi. Kira-kira begitu yang kita suarakan selama ini, Bang. Iya. Kemudian kita tahu juga dulu waktu kita diskusi ya di kantornya Pak Charles, pernah disampaikan siap menjadi simbol orang muda untuk mendobrak paradigma yang selama ini terkesan bahwa hanya orang yang punya uang yang bisa menjadi kepala daerah. Maksudnya apa itu? Iya, itu tadi yang saya sampaikan, Bang, bahwa kita ini kan mungkin bukan hanya di Toba ya, di beberapa wilayah Indonesia pun kita sudah ada semacam pemahaman bahwa sulit mendapatkan pemimpin kalau tidak karena banyak uang. Nah, sebagai anak muda kita harus menyuarakan bahwa harusnya masih ada menu-menu lain, masih ada pilihan-pilihan pemimpin lain yang kalau memang ingin mendedikasikan dirinya, ingin memberikan dirinya betul-betul mengabdi kepada masyarakat, kita sangat berkeyakinan masyarakat masih mau. Makanya kita mau menyiapkan diri jadi simbol itu, simbol perjuangan itu. Dan keyakinan kita, Pak Jonro, bahwa akhirnya kita bisa menarik simpati banyak orang. Yang saya yakini masih banyak juga orang yang bersimpati kepada hal yang seperti itu. Hanya ketika mereka belum melihat orang atau figur yang menjadi simbol, mereka tentu sifatnya masih menunggu. Nah, keberanian kita menyampaikan ini supaya kita akan bersama-sama, urunan lah kita untuk memenangkan pertarungan ini tanpa bukan hanya karena kita membagi-bagikan uang. Begitu ya. Iya. Para sahabat Nawarastu, perlu juga kami sampaikan, beliau ini termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2021 pilihan majalah Nawarastu, karena memang kami lihat jejak rekamnya waktu mahasiswa, kemudian sebagai seorang pengusaha konstruksi, termasuk waktu aktif dulu di gereja. Beliau ini sangat berani. Beliau selalu berupaya orang muda harus menyuarakan keadilan, kebenaran, dan hal-hal yang tidak patut terjadi. Dan itu yang sering disuarakan. Dan beliau ini juga tidak segan-segan untuk ikut berdemo. Ini saya mendapat sebuah buku dari sebuah buku komunitas ya, cukup eksklusif, Lux ya. Namanya Mari Membangun Narasaon dan Bang Sonta dengan Karya Nyata. Ternyata beliau ini, Pak Charles ini masuk di sini dibuat dalam tokoh-tokoh muda Narasaon. Ini luar biasa. Ternyata apresiasi dari tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Toba ternyata cukup cukup diperhatikan juga kepada beliau ini. Mungkin Pak Charles bisa diceritakan bagaimana pendekatannya begitu mendaftar kemarin ke Partai Golkar. Apa atensi atau katakanlah respon dari tokoh-tokoh masyarakat di sana? Ya, mereka sangat senang, mereka sangat perhatian. Ada beberapa orang yang
mungkin sebelumnya tidak kenal dengan saya, mereka berupaya berkomunikasi baik lewat Facebook, lewat saudara, lewat mungkin mencarikan nomor, mereka memberikan dukungan. Karena mereka melihat poin-poin yang kita bagikan, kita informasikan adalah bahwa kita ini sungguh-sungguh mau berjuang untuk hal-hal yang kebaikan Toba. Jadi respon-respon ya dari tokoh-tokoh Nerasaon ataupun juga dari luar marga Nerasaon, kita sudah melihat satu persatu, pelan demi pelan itu akan sudah ada memberikan dukungan, memberikan perhatian, memberikan apresiasi. Begitu ya? Iya. Kami dengar juga Anda itu sudah mendatangi beberapa tokoh masyarakat di Toba, khususnya yang di Jakarta. Bagaimana pendekatan ke sana? Apa yang barangkali ada yang diminta masukan dari mereka atau mereka memberikan nasihat? Iya, benar Pak Jandro. Bahwa pemikiran tentang tidak hanya karena uang orang terpilih bupati itu ternyata banyak juga dalam pemikiran banyak tokoh. Bahkan ada satu kelompok WA Group, saya tidak sebutkan salah satu kecamatan di Toba tapi tokoh-tokoh di Jakarta. Mereka selalu memperbincangkan itu. Tetapi yang kita tangkap mereka belum menemukan tokoh, belum menemukan figur yang mau memperjuangkan itu. Nah itulah yang kita lihat bahwa peluang ini sangat luar biasa Pak Jondro. Iya. Tapi bagaimana kita terus mengutarakan, termasuk lewat media Narwastu, kita menyuarakan bahwa kita sangat siap untuk menjadi bagian dari yang diajukan, bagian dari yang didorong, bagian yang kita urunan bersama-sama dan akan menanggung beban itu untuk menjadi bupati yang akan melakukan hal-hal yang terbaik lewat proses yang sudah baik. Begitu ya? Iya. Kalau kita bicara dari sisi kapasitas, kita berpikir seorang Charles Sirait ini seorang pengusaha konstruksi, punya jejaring, punya pendidikan yang mumpuni, ya. Lalu bagaimana dukungan anak-anak muda yang Pak Charles lihat selama ini? Apalagi anak-anak muda pernah juga datang ke kantor ini menyampaikan bahwa tokoh muda seperti seorang Charles Sirait ini sudah saatnya menjadi calon Bupati Toba. Waktu itu bagaimana seorang Charles Sirait menyikapi itu? Jadi memang benar Pak Jondro bahwa tahun 2012 saya pernah sampaikan di sebuah tempat bahwa memang sangat rindu ingin berbakti di Toba untuk menjadi bupati ataupun dengan legislatif saat itu. Ternyata di tahun 2020 beberapa anak muda di Toba juga punya keinginan yang sama. Artinya kami bertemu dari keinginan yang saya sudah mimpikan. Teman-teman ternyata melihat bahwa di Toba memerlukan itu, kami akhirnya menemukan konektivitas. Kami sambung lah. Nah kami perbincangkan itu dan mereka sangat mendukung. Bahwa memang terus ada rasa khawatir. Rasa khawatir bahwa pada akhirnya mungkin akan ada tokoh-tokoh yang muncul yang mengandalkan uang. Itu tetap akan ada kekhawatiran itu. Tapi mudah-mudahan lah, dengan gerakan-gerakan yang terus kita suarakan, dengan kebenaran hati, dengan ketulusan menyampaikan, orang akhirnya yakin gitu Pak Jondro. Memang pada akhirnya belum yakin saja orang. Apa iya? Ketika kita ketemu masyarakat juga selalu ditanya, benar gak nih nanti jangan-jangan sekarang baik-baik, nanti udah bupati nggak kenal kita, nggak melakukan yang baik, dan seterusnya akhirnya mencari keuntungan pribadi. Nah barangkali dengan komunikasi-komunikasi seperti ini, lewat majalah, Narwastu ini, dan media-media yang lain, atau bertemu langsung, akhirnya mereka melihat ada ketulusan hati yang mau kita sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa mempengaruhi kekhawatiran-kekhawatiran itu menjadi yakin bahwa saatnya kita memenangkan pilkada dengan cara yang tidak harus karena katakanlah money politik. Iya. Kalau kita bicara dari sisi ketertarikan kepada Kabupaten Toba, apa yang mendorong seorang Charles Sirait sehingga mau, katakanlah pulang pergi Jakarta, walaupun sangat sibuk di Jakarta, ingin berupaya atau mendambakan supaya Kabupaten Toba ini semakin sejahtera? Baik, Pak Jondro, saya lahir di Balige, besar di Toba sampai SMA. Saya alumni SMA Negeri Porusea, dan puji Tuhan saya lewat proses seleksi diizinkan masuk di ITB. Artinya kerinduan saya kepada kabupaten di mana saya dilahirkan tentu selalu ada. Nah, ketika kita ingat bagaimana Toba dengan historinya, bagaimana Toba itu lahir dari sebuah proses gunung Merapi yang jauh dulu sudah menjadi berkat bagi kita. Kemudian datangnya
E.L. Mention dan para pemberita Injil dulu itu menjadi berkat bagi Toba. Dan kita lihat di masa-masa saya kecil atau mungkin di Bapak Opung saya yang dulu, Toba itu sudah melahirkan pemimpin-pemimpin atau figur-figur yang luar biasa. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang sudah dilahirkan dari Kabupaten Toba. Nah, artinya kita melihat itu sebuah kerinduan bagaimana ke depan juga harus lahir figur-figur itu. Nah, kita lihat potensi di Toba itu kan ada pertanian, ada perikanan, ada peternakan, pariwisata. Ya. Nah, ketika saya coba jalan-jalan ke Toba dalam 3 tahun terakhir ini, saya melihat mereka harus perlu figur pemimpin yang memberikan mereka semangat. Jadi harus semangat Toba. Nah, semangat itulah yang terus menyemangati saya bahwa akhirnya masyarakat nanti akan bersemangat untuk perjalanan Toba ke depan. Itulah yang membuat saya terus tertarik, Bang Pak Jono, untuk akhirnya saya ikut terus dalam proses-proses pilkada ini sampai kiranya Tuhan izinkan saya jadi bupati. Tentu seorang Charles Sirait kan sudah mendekati beberapa tokoh atau katakanlah elit-elit politik terutama di Kabupaten Toba. Walaupun tidak usah menyebut nama partai ya, bagaimana respon mereka? Sangat baik, sangat baik. Mereka tentu kan ada beberapa yang lain juga yang muncul. Tentu mereka melakukan verifikasi, memperhatikan 1-2, dan kami sudah berinteraksi dengan baik, membicarakan banyak hal. Tentu memang namanya pilkada kan ada bupati dan wakil bupati, memperbincangkan apakah berpasangan atau tidak, apakah Anda layak untuk menjadi calon dari partai kami. Itu sudah kita lakukan. Ada beberapa partai sudah kita komunikasi dengan ketua-ketuanya. Begitu ya? Dengan ketua di kabupaten. Iya. Kalau bicara tentang katakanlah para sahabat Charles Sirait di Toba, bagaimana sejauh ini? Kan ada banyak juga anak-anak muda yang selama ini mendukung Charles Sirait sebagai calon bupati kan? Nah, begitu mendaftar kemarin ke Partai Golkar, sampai saat ini gimana respon mereka? Responnya sangat senang karena memang dalam proses perjalanan saya sempat kan barangkali di media kurang aktif. Iya. Jadi mereka sempat berpikir apa nggak jadi maju calon. Tapi ketika mereka lihat mungkin di media atau juga ada yang ikut hadir, mereka luar biasa senang. Berarti perjuangan kami akan berlanjut. Mereka sangat senang, sangat appreciate. Begitu ya. Kalau bicara soal dukungan keluarga bagaimana? Karena gimana pun juga kemarin sudah ikut dalam pencalekan. Ini mau maju lagi sebagai calon bupati. Iya, benar Pak Jondro. Waktu kami mengembalikan formulir ke Partai Golkar sebagai bentuk dukungan, istri tercinta Tiurlan ikut mendampingi. Tiurlan Borusianturi, istri saya ikut mendampingi. Itu bentuk dukungan. Dan juga sebelum kami berangkat ke Toba, kami bicara sama anak-anak. Memang mereka masih remaja lah ya, SMP, kemudian ada juga yang masih anak-anak SD, tapi mereka sangat mengerti bahwa memang perjuangan ini memang tentu akan mereka mungkin kehilangan sedikit-sedikit waktu ya, tapi mereka sangat mengerti. Juga keluarga dari keluarga besar juga memberikan respon dukungan, terutama doa dan semangat. Begitu ya. Kembali soal rencana ke depan, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Kita tahu proses politik ini kan menghabiskan banyak energi, tapi dalam proses politik ini bagaimana politik itu merebut kekuasaan dan kekuasaan itu dimanfaatkan untuk mensejahterakan orang banyak, tentu itu kan sebuah usaha yang mulia. Apa rencana ke depan? Baik Pak Jondro, yang tadi yang saya sampaikan Pak Jondro bahwa ketulusan hati, kemurnian hati dalam berjuang ini tentu itu harus terus kita sosialisasikan. Baik dengan media sosial, dengan media online seperti ini, dengan majalah, lebih lagi dengan tatap muka. Itu menjadi prioritas kita. Harus menyampaikan ke masyarakat paling bawah, kepada penduduk yang ada di Toba, bahwa kita dengan ketulusan datang untuk membangun Toba. Itu di masyarakat. Kemudian karena kita harus memasuki tahapan ini atau kontestasi ini lewat partai atau independen, kita sudah pilih partai, tentu kita juga melakukan pendekatan-pendekatan ke partai. Saya dapat barusan informasi, ada beberapa partai yang lain sudah juga buka pendaftaran, tetap kita akan lakukan pendekatan. Dengan semua partai yang ada di Toba kita lakukan pendekatan, dan pada akhirnya tentu akan terjadi pilihan mana partai yang akan mengusung kita, dan semua itu kita lakukan pendekatan, dan juga bukan hanya soal pendekatan saja, menjelaskan motivasi kita untuk ikut pilkada ini.
Itu yang sudah kita lakukan, termasuk juga dengan tokoh-tokoh Toba yang ada di Jakarta, di luar Jakarta. Kita selama ada peluang untuk berdiskusi dengan mereka, kita sangat senang untuk menjelaskan, menyampaikan, bahkan mendengar juga arahan mereka. Seperti itu. Ya. Iya. Pak Charles, terima kasih atas perbincangan kita dalam kesempatan podcast Narwaktu kali ini. Para sahabat Narwaktu, itulah perbincangan kita dengan seorang sahabat Narwaktu yang termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2021. Beliau ada keinginan untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kalau kita lihat jejak rekamnya, beliau ini mantan aktivis mahasiswa, dulu pernah menjadi ketua pemuda gereja, juga pernah menjadi ketua BPC GMKI di Bandung, dan lulusan Institut Teknologi Bandung. Kita berdoa, kita berharap kiranya sosok muda seperti Bapak Charles Sirait ini bisa ditolong Tuhan, dilancarkan jalannya untuk maju ke arah Pilkada Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom.